Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci Sabda Tuhan pada hari ini. Gereja Katolik pada hari ini dalam kalender liturgi mempestakan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang dalam kehidupan setiap hari sebagai umat beriman, terutama umat Katolik, masih ada saja di antara kita yang beranggapan bahwa pesta hari ini, yakni pesta salib suci Tuhan Yesus, itu sama dengan hari Jumat Agung. Hal ini keliru dan berbeda. Pada hari Jumat Agung kita merenungkan, menghayati tentang peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Sedangkan pada pesta hari ini, yakni pesta salib suci, kita diajak untuk bersama-sama melihat secara istimewa dan memaknai apa arti salib suci Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Artinya kita semua diajak untuk memfokuskan diri kita, memfokuskan perhatian kita hari ini kepada salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, menurut laporan sejarah, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang penemuan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah ini bermula dari seorang wanita kudus, yakni Santa Helena. Dialah ibu dari Kaisar Konstantinus Agung. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Santa Helena akan mengunjungi Yerusalem dengan maksud untuk membersihkan daerah di sekitar makam Yesus. Tetapi dalam perjalanan, Santa Helena mendapat semacam wahyu dari Tuhan bahwa ia akan menemukan salib suci milik Yesus Kristus Tuhan kita di Yerusalem. Setibanya di sana ia berjumpa dengan uskup Yerusalem pada waktu itu, yakni Makarius. Bersama Makarius, Helena mulai mencari salib suci Tuhan Yesus. Akan tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi di sana telah menemukan dan menyembunyikan salib Yesus bersama dua salib milik dari orang-orang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Mereka menyembunyikannya di semacam suatu sumur yang ditimbuni dengan bebatuan. Tujuannya adalah supaya umat Kristen tidak dapat menemukan salib suci milik Kristus, agar tidak ada penghormatan dan penyembahan terhadap salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi pada waktu itu ada seorang yang bernama Yudas, orang Yahudi, orang Yerusalem pada waktu itu, yang mengetahui letak di mana orang-orang Yahudi menyembunyikan salib Yesus Kristus bersama dua salib lainnya. Dan ketika Santa Helena bersama uskup Makarius dan juga orang ini yakni Yudas mencari dan pada akhirnya menemukan salib suci itu. Akan tetapi pada waktu mereka mencari dan menemukan, mereka melihat bahwa ada 3 salib dan ada paku-paku pada salib itu. Pertanyaannya yakni manakah dari ketiga salib ini yang merupakan salib milik Tuhan kita Yesus Kristus? Maka uskup Makarius memerintahkan agar orang-orang membawa salib itu, 3 salib itu, kepada seorang wanita yang sedang sakit parah. Dan wanita yang sakit parah ini diperintahkan untuk menyentuh ketiga salib tersebut. 2 salib pertama disentuh oleh wanita itu dan tidak mendapat respon apa-apa. Akan tetapi pada saat wanita tersebut yang sakit parah menyentuh salib yang terakhir, tiba-tiba dia mendapat mujizat dan ia sembuh dari sakitnya. Lalu Santa Helena bersama uskup Makarius dan orang-orang setempat kemudian menyatakan dengan iman bahwa ini adalah salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya satu mujizat itu untuk menyatakan bahwa salib yang terakhir tadi adalah salib suci milik Tuhan kita Yesus Kristus,
Salib tersebut kemudian dibawa kepada seorang pria yang telah meninggal dunia atau wafat. Dan ketika salib itu disentuhkan kepada pria tersebut, mujizat pun terjadi. Pria itu hidup kembali. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari zaman dahulu, terutama dalam tradisi Yahudi hingga zaman sekarang, masih terdapat begitu banyak perbincangan mengenai salib. Entah itu dari segi sejarahnya, maknanya, dan juga simbolnya bagi kita orang Kristen. Menurut tradisi Yahudi pada zaman itu, salib merupakan lambang kehinaan. Karena itu mereka, para penjahat, penyamun, orang-orang berdosa lainnya dihukum dan digantungkan di atas salib. Untuk apa? Maksudnya untuk menghina orang tersebut, bahwa mengatakan kepada masyarakat, ini orang yang hina, orang yang berdosa. Karena itu mereka disalibkan. Secara simbolis, salib yang menjadi ciri khas kita orang Kristen, itu ada yang mengatakan seperti ini, bahwa orang Kristen itu menyembah berhala. Karena apa? Selalu menghormati, memuja, bahkan menyembah salib, simbol salib. Akan tetapi pandangan tentang salib pada zaman itu berubah ketika salib itu dihubungkan dengan sosok Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang suci, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Artinya apa? Bahwa terhadap salib ada suatu makna baru yang lebih mendalam. Ada suatu simbol baru yang lebih mendalam bagi orang yang percaya kepada Kristus. Hal inilah yang coba kita renungkan bersama melalui sabda Tuhan dalam bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan dikisahkan mengenai kisah orang Israel bersama Musa di padang gurun. Orang Israel yang dituntun oleh Musa untuk melalui padang gurun, itu mereka bersungut-sungut, mengeluh dan marah kepada Musa yang adalah utusan dari Allah. Mereka mengatakan bahwa kami lapar, kami kehausan, dan di sini tidak ada makanan dan minuman bagi kami. Akibat keluhan mereka, kemarahan mereka kepada Musa, maka Tuhan pun murka. Tuhan menyuruh ular-ular tedung untuk mematuk orang-orang Israel, sehingga banyak dari antara mereka yang menderita bahkan mati di padang gurun. Karena melihat situasi itu, orang-orang Israel lalu datang kepada Musa, memohon kepada Musa untuk berdoa, mengatakan kepada Tuhan agar mereka mendapat maaf dari Tuhan, supaya Tuhan menyelamatkan mereka dari musibah yang mereka alami. Akhirnya Musa pun datang pada Tuhan dan berdoa minta kepada Tuhan apa yang dimaksudkan oleh orang Israel. Dan Tuhan pun memerintahkan kepada Musa, buatlah sebuah ular dari tembaga dan tanamkanlah itu di atas sebuah tiang. Barang siapa mereka orang Israel yang memandang ular tembaga tersebut, maka mereka akan hidup kembali. Mereka akan disembuhkan, mereka akan diselamatkan. Dan hal itu benar-benar terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah dari bangsa Israel di padang gurun yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi menjadi suatu cerminan batu lonjakan yang kemudian dihubungkan dengan peristiwa Yesus yang disalibkan di atas bukit Golgota. Sebagaimana orang Israel di padang gurun yang menderita dan bahkan wafat dapat hidup kembali ketika melihat ular tembaga yang ditanamkan. Demikian pula dengan salib suci Tuhan kita Yesus Kristus. Hal inilah yang diwartakan dalam bacaan kedua dan pada Injil hari ini. Yesus sendiri menyatakan hal tersebut, bahwa sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun untuk menyelamatkan orang-orang Israel, demikian pula sama seperti Yesus sendiri, anak manusia, harus menderita wafat dan disalibkan. Ia harus ditinggikan agar setiap orang yang memandang dia, agar setiap orang yang memahami dan mengimani arti dan makna salib Kristus,
beroleh keselamatan karena mendapat penebusan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika dalam tradisi Yahudi, salib menjadi lambang kehinaan bagi para penjahat, bagi mereka orang berdosa, maka dengan kematian Yesus di atas kayu salib, salib menjadi lambang kemenangan Tuhan atas maut. Kematian Yesus di atas kayu salib membawa suatu kehidupan baru bagi kita umat manusia. Tidak hanya untuk merubah pandangan zaman itu, tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, hal ini menandakan bahwa Dia yang kudus, Dia yang suci, yang disalibkan di atas kayu salib bagi kita, salib yang menjadi lambang kehinaan, lambang keberdosaan manusia, telah disucikan, dikuduskan oleh Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Yakni bahwa Kristus yang kudus, Allah yang berbelas kasih, dengan wafat di kayu salib telah menebus dosa-dosa kita. Ia membayar lunas kita dari hutang dosa-dosa kita. Hari ini kita mempestakan salib suci Tuhan Yesus Kristus. Salib itu disebut suci karena sosok yang ada, yang tergantung di salib itu, yakni Dia yang kudus, Dia yang suci, Allah yang maha kuasa, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila dalam keseharian kita setiap hari sebagai orang Kristen, bila kita memiliki rasa dan perilaku hormat terhadap salib suci Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi suatu ciri khas dan simbol kekristenan, itu bukan berarti kita adalah penyembah berhala. Melainkan dengan seumpamanya sebelum berdoa kita melakukan tanda salib, atau kita tunduk dan hormat ketika melihat salib Kristus, atau juga apabila kita memakai dan menggunakan aksesoris yang menyimbolkan salib. Itu berarti mau menyatakan bahwa kita orang Kristen memahami dan memaknai dengan sungguh-sungguh apa arti salib bagi kita orang Kristen. Salib adalah lambang kemenangan Kristus atas maut. Ia mati di kayu salib untuk membawa kehidupan baru bagi Anda dan saya. Jadi, apabila kita orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa dan perilaku hormat terhadap salib, hal ini mau menyatakan kepada sekalian orang bahwa semoga Kristus yang salibnya menjadi ciri khas kita orang Kristen, sungguh-sungguh kehadirannya, sosoknya, pribadi Kristus itu sendiri tinggal menyertai hidup kita, menyertai keluarga-keluarga kita, komunitas-komunitas kita. Semoga Kristus bersama kita, membantu kita agar kita selalu ingat akan Tuhan dan tidak mudah untuk jatuh dalam dosa. Sebab Kristus Tuhan kita telah mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya Anda dan saya, kita sekalian, beroleh rahmat keselamatan karena kita dikasihi oleh Allah. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.